Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Maulana dari kelas 8F, nomor absen 21. Di sini saya akan menjelaskan pelaksanaan wawasan Nusantara. Pelaksanaan wawasan Nusantara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Wawasan Nusantara sebagai kesatuan politik mengandung arti bahwa kebudayaan wilayah nasional dengan segala isi dan kekayaannya merupakan satu kesatuan wilayah. Seluruh bangsa Indonesia menjadi modal dari milik bersama. Selain itu, bangsa Indonesia yang terdiri berbagai suku, berbicara dalam berbagai bahasa daerah, serta memeluk dan meyakini berbagai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa harus merupakan satu kesatuan bangsa yang bulat dalam arti yang seluas-luasnya. Satu kesatuan politik berarti bahwa Pancasila merupakan satu-satunya falsafah serta ideologi bangsa dan negara. Dalam bidang hukum pun dinyatakan bahwa seluruh kepulauan Nusantara merupakan satu kesatuan hukum. Yang berikutnya ada wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi. Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi memiliki arti kekayaan yang ada di wilayah Nusantara, baik potensial maupun efektif, merupakan milik bersama. Semua diperlukan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari secara merata. Selain itu, tingkat perkembangan ekonomi harus serasi dan seimbang di seluruh daerah tanpa meninggalkan ciri-ciri yang dimiliki oleh setiap daerah. Wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan budaya. Wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan sosial budaya. Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan sosial dan budaya mengandung arti bahwa masyarakat Indonesia adalah satu. Budaya bangsa Indonesia pada hakikatnya hanya satu. Corak ragam budaya yang ada menggambarkan kekayaan budaya bangsa yang menjadi modal dan landasan bagi pengembangan budaya bangsa. Berikutnya, wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan keamanan. Satu kesatuan pertahanan dan keamanan mempunyai arti bahwa setiap ancaman terhadap satu pulau atau satu daerah merupakan ancaman bagi seluruh bangsa Indonesia. Sebagai negara kepulauan, Laut Indonesia mempunyai peranan yang sangat besar. Laut di Indonesia tidak hanya sebagai jalur lalu lintas ekonomi dan sumber devisa negara saja, namun juga sebagai sarana armada laut di Indonesia dalam menjaga pertahanan dan keamanan negara dari setiap ancaman yang datang dari negara lain. Kestabilan pertahanan dan keamanan di laut bagi bangsa Indonesia akan dapat meningkatkan ketahanan nasional pula. Akibat lebih lanjut pembangunan dapat lebih meningkatkan dan berkembang terus sehingga bangsa Indonesia dapat meningkatkan pula kesejahteraan hidupnya. Berikutnya, tantangan pelaksanaan wawasan Nusantara. Dilihat dari berbagai aspek kehidupan, wawasan Nusantara memiliki berbagai tantangan, yaitu aspek ekonomi. Kekayaan di wilayah Nusantara secara potensial dan efektif menjadi modal dan milik bersama untuk memenuhi kebutuhan dan pembangunan bangsa secara merata. Tingkat perkembangan ekonomi harus seimbang dan serasi di seluruh daerah dalam wilayah Indonesia. Kehidupan perekonomian di seluruh wilayah Nusantara diselenggarakan sebagai usaha bersama dengan asas kekeluargaan dalam sistem ekonomi kerakyatan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Berikutnya, aspek ideologi. Secara ideologis konstitusional, bangsa Indonesia berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Secara isinya dapat memberi arah pandang kemajemukan bangsa Indonesia pada prinsip kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia. Berikutnya, aspek politik. Kebulatan wilayah dengan segala isinya merupakan modal dan milik bersama bangsa Indonesia.
keanekaragaman suku, budaya, dan bahasa negara Indonesia, serta agama yang dianutnya tetap dalam satu kesatuan bangsa Indonesia. Secara psikologis, bangsa Indonesia merasa satu persaudaraan, senasib dan seperjuangan, sebangsa dan setanah air dalam mencapai cita-cita bangsa. Pancasila merupakan dasar falsafah dan ideologi yang dapat mempersatukan bangsa Indonesia menuju tercapainya suatu cita-cita nasional. Aspek sosial budaya. Untuk mempercepat tercapainya tujuan wawasan Nusantara, di samping implementasi seperti yang telah disebutkan di atas, perlu juga dilakukan permasyarakatan seperti materi wawasan Nusantara kepada seluruh masyarakat Indonesia. Permasyarakatan wawasan Nusantara tersebut dapat dilakukan dengan cara menurut sifat dan cara penyampaiannya, menurut metode penyampaian, edukasi, komunikasi, dan integrasi. Aspek pertahanan keamanan. Berikutnya ada aspek pertahanan keamanan. Wawasan nasional bangsa Indonesia adalah wawasan Nusantara yang merupakan pedoman bagi proses pembangunan. Sedangkan ketahanan nasional merupakan kondisi yang harus diwujudkan agar proses pencapaian tujuan nasional tersebut dapat berjalan dengan sukses. Dalam melaksanakan permasyarakatannya di lingkungan materi wawasan Nusantara yang disampaikan hendaknya disesuaikan dengan tingkat, jenis, serta lingkungan pendidikan agar materi yang disampaikan tersebut dapat mengerti dan dipahami. Berikutnya ada solusi implementasi wawasan Nusantara. Yang pertama, politik menciptakan iklim penyelenggaraan negara dengan sehat dan dinamis serta mewujudkan pemerintahan yang kuat, aspiratif, dan dipercaya. Ekonomi menciptakan tatanan ekonomi yang benar-benar menjalin pemenuhan dan peningkatan kesejahteraan kemakmuran rakyat yang adil. Sosial budaya menciptakan sikap batiniah dan lahirlah yang mengakui, menerima, dan menghormati segala perbedaan sebagai kenyataan yang hidup di sekitarnya dan merupakan karunia Sang Pencipta. Pertahanan keamanan. Pertahanan keamanan menumbuhkan kesadaran cinta tanah air dan membentuk sikap bela negara pada setiap warga negara Indonesia. Selain itu, dilihat dari faktor lain, tantangan dalam pelaksanaan wawasan Nusantara mencakup dua, yaitu internal dan eksternal. Tantangan internal yaitu 1. Keragaman masyarakat Indonesia, kesenjangan sosial dan ekonomi masyarakat. 3. Meningkatkannya paham etnosentrisme dan radikalisme. 4. Munculnya gerakan separatisme. Yang kedua ada tantangan eksternal. 1. Globalisasi. 2. Penanggaran wilayah. 3. Campur tangan asing. Dan 4. Munculnya jaringan narkoba internasional. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata dan salah tindakan atau perbuatan dari saya mohon maaf. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.